Kalau situasinya balik lagi, kita masukin masa kelam lagi, Mas Luhut khawatir kebebasan ekspresinya juga hilang ya? Iya, ya karena kita bisa mendeteksi satu kegelisahan atau persoalan-persoalan di masyarakat itu lewat satu ungkapan-ungkapan ekspresinya gitu. Di kesenian? Iya, di kesenian. Sobat Forum, kita masuk segmen terakhir. Dan segmen terakhir ini kita minta Mas Luhut menceritakan pengalaman dia terakhir ini. Ketika membuat ceritanya ya, atau menyutradarai? Ya, saya menyutradarai. Menyutradarai sebuah pentas teater yang diberi judul Dinasti Bulldog. Dinasti Bulldog. Waduh, ini Dinasti Bulldog. Enggak, ini agak serem nih cerita itu ya. Kalau ada anjing bulldog itu antara serem sama lucu. Ini nggak tahu ini gimana ceritanya. Ya, naskah ini sebenarnya terinspirasi dari satu naskah Jerman. Heiner Müller yang bikin naskah itu soal mesin Hamlet gitu. Oke. Nah, kami terinspirasi dari situ. Nah, bagaimana di salah satu adegan atau salah satu persoalan yang dikemukakan itu bagaimana runtuhnya satu dinasti sebuah kerajaan dan muncul satu dinasti baru dalam satu industrialisasi gitu. Nah, industrialisasi itu akhirnya juga di dalam satu wilayah itu tidak hanya hilang kalau satu wilayah itu punya hutan, hutannya tidak hanya hutannya yang hilang, kekayaan alam di dalamnya juga hilang. Masyarakat yang di sana juga dengan satu kehidupan dengan kulturnya juga semuanya hilang dan harus menjadi satu kehidupan baru dalam industri gitu. Nah, industri ini membangun. Ini kisah di Jerman. Kisah di Jerman. Ya, naskah yang kami tafsir, yang kami pelajari begitu. Nah, begitu. Anda sesuaikan dengan kondisi Indonesia? Iya. Saya kira kami akhirnya terpikir, wah ini ternyata dinasti ini juga tidak selesai pada persoalan zaman kerajaan. Ya, di industri di dalam penyelenggaraan negara, praktek-praktek penyelenggaraan negara ini mulai menampakkan praktek-praktek itu. Nah, ini sangat membahayakan bagi iklim demokrasi. Ini sangat mengoyak demokrasi dengan satu dinasti. Ini satu pelecehan di dalam satu aturan-aturan negara yang sudah dibakukan. Bagaimana hukum itu ditabrak, diterabas begitu. Untuk kepentingan diri sendiri? Ya, atau klannya? Iya, dengan cara-cara dinasti yang dibangun itu. Nah, saya kira banyak juga kengerian-kengerian juga yang bisa kita lihat nantinya kalau memang dinasti itu memang akhirnya menguat dan mewujud gitu. Nah, maka akhirnya kami memilih untuk itu, mementaskan untuk itu, menyuarakan itu. Ini persoalan dinasti ini menjadi penting, ini menjadi isu bersama yang memang benar-benar harus disadari. Karena dia merusak lingkungan, dia bisa merusak kemanusiaan, dia bisa mampu menghilangkan sifat solidaritas kita. Ya. Tiap orang harus disadarkan, dipahamkan dinasti itu begitu dan bagaimana dengan realitas ini supaya dia bisa membaca dan memahami atau bersikap ketika dinasti ini benar-benar. Kok disebut dinasti Bulldog kenapa? Ya, saya kira itu satu analogi saja ya. Analogi. Atau bulldozer itu mungkin? Bukan. Bukan. Saya kira Bulldog itu anjing yang ras paling tua ya di Inggris itu. Nah, kami memilih kenapa itu harus memilih anjing apa bulldog dengan nama jenis bulldog itu. Karena saya pikir anjing ini cuma patuh pada tuan pemeliharanya gitu. Iya, dia itu sangat patuh ketika dikasih kekuasaan untuk menjaga aset, untuk begitu. Nah, sambil dia ngeces ya. Bulldog kan juga ngeces ya.
Nah, saya kira begitu. Gitu ya. Itu analoginya begitu. Ya apa sih? Iya, nggak besar, Ya, nggak kecil tapi kamu tanggung ini gitu ya. cuma sekedar anjing yang diberi kuasa untuk menjaga aset. Tapi potongannya Mas, yang Surabaya ngomong kayak buntelan kan, ya kan? Tidak tinggi, tidak pendek, tapi bulat gitu ya. Iya. Nah itu waktu pertunjukan di Surabaya saya juga dilapori lagi sama teman-teman. Itu ternyata di luar itu banyak intel-intel. Iya. Lu masih ada gitu? Iya. Mungkin Mas, tersinggung dia. Kalau sampai bilang mungkin dinasti Golden Retriever, mungkin lebih ganteng, ya tak? Saya cuma gini, masa sih itu zaman sekarang masih ada begitu? Iya, benar. Karena budok itu kan kelihatannya agak menyinggung juga. Buktinya kita enggak diapa-apain ya, karena teater kita ini teater tubuh gitu. Jadi ketika mereka melihat ini dinastinya di mana dipertunjukkan, barangkali dia tidak menemukan singgungan-singgungan ke arah sana ini. Ini sampai beruntung. Berarti apa aja kurang paham. Barangkali iya mereka tidak paham itu dinastinya di mana. Untungnya di tentara nggak ada kurikulum kesenian, jadi nggak paham dia dengan kesenian yang dibangun tadi. Iya. Tapi didatangi, diawasi, ya kan? Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalaupun ada itu ya. Artinya ini baru pertama kali sejak era reformasi. Iya. Oke. Nah, saya sempat memang nggak yakin masa sih. Iya, cuma ada 3 orang. Nah biasanya saya kenal yang petugas dari Polsek itu yang untuk pengamanan di sana 1 orang. Iya. Ini enggak. Banyak. Iya. Tapi semua coklat. Oh enggak ya. Juga ada yang hijau. Iya. Oke. Enggak pakai ini aja, pakai baju biasa. Batik lah. Oke. Pakai baju biasa. Waktu acara itu sampai pakai tiket? Enggak. Oh enggak. Oh mereka bebas ya? Iya. Ya. Mungkin kalau zaman saya dulu Mas, kalau kita tahu aja kayak gitu, kita tiketin Mas. Nulis nama. Dari mana Pak? Dari itu instansi itu yang saya sebut tadi kan. Waduh Pak, ada tiketnya Pak. Kok ada tiketnya? Katanya nggak pakai tiket. Nggak, untuk Bapak ada tiketnya, bayar itu 200.000. Jadi anak Surabaya Mas, kita jahilin juga, kita jahilin juga mereka. Bahkan dulu itu apa ya? Tak hanya kita godain dengan itu, kadang-kadang kita pojokin juga. Sampai kena tempelin komandannya sendiri Pak. Jadi hari ini di mana kita diperintah oleh rejim yang hasil pemilu demokratis ternyata mempraktekkan hal-hal yang nggak demokratis lagi ya. Ya saya kira itu dengan memperketat pengawasan pada kesenian ya. Paling enggak itu juga sebuah gejala ya. Gejala ya. Yang diomongkan teman-teman. Tapi gejala yang sudah terpraktekkan Mas, ngomong praktek gitu. Acara sampai maksudnya ada gejala-gejala tentang pengawasan barangkali. Loh tapi sampai kan langsung menjumpai aja di lapangan dia. Bukan gejala lagi dong. Udah simptom itu. Udah ketemu. Ya enggak sampai. Meskipun tidak sampai diambil, enggak sampai diintegrasi. Ya. Saya takut sih. Gitu. Tapi makin lama makin membuat bahaya itu. Ya. Jadi jangan kita bayangkan seperti di era demokrasi yang biasanya kita bebas-bebas saja. Tapi ketika era itu kembali lagi ke masa yang tidak demokratis, ya kita harus siap-siap tidak biasa-biasa lagi. Tapi kita harus mampu bersiasat agar perlawanan terhadap sistem yang salah itu tetap kita bisa kembangkan di kesenian. Begitu Mas Lur ya? Iya. Apa pesannya bagi pelaku-pelaku atau pegiat seni? Ya saya kira bagi pelaku dan pegiat seni saya kira ya kita juga harus mempertimbangkan satu persoalan-persoalan lain ya. Jadi kita tidak hanya berorientasi pada estetika, tapi ada satu realitas-realitas sosial juga yang perlu kita cermati karena itu bisa menjadi satu kontrol sosial dan saya kira juga
kita juga punya satu peran andil bagaimana membangun peradaban di masyarakat itu menjadi lebih baik gitu. Ya, terima kasih Mas Luhur. Sama-sama Mas. Sangat menarik cerita Anda, biar jadi pelajaran juga bagi pelaku seni, pekerja seni di seluruh Indonesia, bahwa kita tidak menuduh, tapi kita mewaspadai agar tidak kembali lagi ke rejim yang represif, sehingga mematikan daya ekspresi kita, daya kreativitas kita, sehingga bagi saya matinya kesenian itu sama dengan membuat budaya sekarat. Dan ketika budaya sekarat, berarti peradaban juga dalam kondisi sakit. Nah, kalau budaya dalam kondisi sakit, maka yang muncul di permukaan adalah kebiadaban. Nah, itu bahaya sekali. Kita tidak lagi menjadi manusia pada semestinya. Ya, terima kasih Mas Luhur waktunya. Ya. Selamat sampai terus berekspresi. Siap.